Kapten Andi kebablasan, Bos Airnav sebut pesawat ATR 42500 hantam gunung karena keluar prosedur. Direktur Utama Airnav Indonesia, Kapten Afirianto Suratno menegaskan bahwa Air Traffic Control (ATC) tidak pernah mengarahkan pesawat ATR 42500 untuk terbang menuju kawasan Pegunungan Bulu Saraung sebelum kecelakaan terjadi. Pernyataan ini disampaikan Afirianto di hadapan Komisi 5 DPR RI sebagai respons atas berbagai spekulasi publik yang mempertanyakan peran ATC dalam tragedi tersebut. Menurut Afirianto, arahan ATC kepada pesawat sudah sesuai prosedur, yakni pendaratan ke runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Ia menekankan, tidak ada satupun instruksi dari ATC yang memerintahkan pesawat masuk ke jalur pegunungan. Dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2026, Afirianto menjelaskan bahwa pemilihan runway 21 didasarkan pada kondisi angin yang mempengaruhi performa pesawat. Kalau angin itu berpengaruh sama performance pesawat, sehingga diarahkan ke runway 21, Pak, dari arah selatan. Nah, ini yang mungkin nanti kami akan meningkatkan, Pak, prosedur, ujar Afirianto. Meski jalur pendaratan runway 21 berada dekat area pegunungan, Afirianto menegaskan bahwa jika prosedur diikuti secara benar, pesawat tidak akan melenceng hingga memasuki wilayah Bulu Sarang. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus langsung meminta klarifikasi tegas dalam rapat tersebut. Sebentar, Pak, berarti mengambil dari posisi gunung itu bukan arahan dari ATC, itu kesimpulan dulu, tanya Lasarus. Bukan, Pak, jawab Afirianto. Bukan ya? Oke, clear dulu Pak, sampai di situ saja dulu, kata Lasarus. Afirianto kembali menegaskan bahwa kondisi cuaca menjadi alasan utama penggunaan runway 21. Karena cuaca Pak, jadi akhirnya memang arahnya harus dari runway 21 Pak, jelasnya. Prosedur normal, tapi pesawat kebablasan. Afirianto menuturkan bahwa pendaratan melalui runway 21 merupakan hal yang lazim di Bandara Sultan Hasanuddin. Pesawat yang mengikuti prosedur seharusnya tidak sampai memasuki kawasan pegunungan. Iya Pak, sebenarnya kalau memang karena kan kita sudah sering Pak datang dari situ. Kalau kita mengikuti prosedurnya, tidak sampai ke situ Pak, gunung Pak, kata Afirianto. Namun, dalam kasus ini, pesawat tidak berbelok menuju bandara, melainkan kebablasan hingga menabrak Gunung Bulu Sarang. Menanggapi hal tersebut, Afirianto menegaskan bahwa Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Tapi nanti dari KNKT yang akan menginvestigasi, ada apa pesawat ini atau pilotnya, Pak? Karena kalau peleset, ya pasti ke situ, gunung, jelasnya. Ia juga menyatakan bahwa Airnav akan melakukan evaluasi dan perubahan prosedur agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Makanya, untuk ke depan kita akan lihat lagi Pak prosedur ini. Saya akan rubah nantinya Pak, untuk evaluasi, sambung Afirianto. Lasarus kemudian menyoroti alasan mengapa pesawat tidak dialihkan ke runway lain, mengingat ATR 42500 tidak butuh landasan pacu panjang. Pesawat ini kan ATR 42 seri 500, itu butuh runway pendek Pak, ini tidak butuh runway panjang, sementara runway di sana kan panjang banget Pak, tukas Lasarus. Menanggapi hal tersebut, Afirianto menjelaskan bahwa pengaturan runway tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan seluruh lalu lintas penerbangan di bandara. Iya Pak, kita antre Pak, di belakangnya ada Boeing Pak, kan di sini kan tidak cuma ATR Pak, ada beberapa traffic yang sudah menggunakan runway dari sana Pak, sehingga kalau kita mengubah runway, berarti mengubah semuanya Pak, jelasnya Afirianto. Lasarus pun menegaskan bahwa pembahasan ini bukan untuk memperdebatkan, tetapi memahami rangkaian keputusan yang diambil. Baik, saya rasa ini tidak untuk berdebat, tetapi pilihan menggunakan jalur yang sekarang, itulah yang terjadi hari ini, kata Lasarus. Kritik DPR, seharusnya putar di laut saat cuaca buruk. Dalam bagian akhir rapat, Lasarus mengungkapkan keheranannya terkait tidak adanya perintah dari ATC agar pesawat berputar di atas laut saat cuaca memburuk.
Kalau ATC punya pilihan yang lain, ini bukan pilihan yang harus dipilih, Pak. Apalagi dalam kondisi cuaca buruk, ujar Lazarus. Menurutnya, dalam situasi cuaca ekstrim, wilayah pegunungan seharusnya dihindari sepenuhnya. Harusnya, ATC tidak boleh mengarahkan ke situ. Harusnya, ATC suruh mengarahkan saja mutar-mutar di laut sana. Lazarus bahkan mengaku telah berdiskusi dengan banyak pilot sebelum menyampaikan pandangannya dalam rapat. Ini yang ngomong sama saya ini pilot loh, Pak. Orang yang ngerti yang bicara sama saya, Pak. Bapak kan pilot juga ini, Kapten. Iya, Pak, jawab Afirianto. Lazarus menutup pernyataannya dengan kalimat tegas. Singkat ceritanya, Pak, kalau cuaca buruk bukan ke gunung. Permintaan terakhir Kapten Andi ke istri dan anak sebelum pesawat ATR jatuh. Doakan happy landing. Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport (IAT), alami kecelakaan di wilayah pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, sempat meminta doa ke keluarganya sebelum akhirnya hilang kontak Sabtu 17/1/2026. Permintaan doa itu disampaikan Kapten Andi melalui panggilan video call dengan istri dan anak-anaknya pada Sabtu 17/1/2026 pagi sekitar pukul 8 WIB sebelum keberangkatan dari Yogyakarta. Tak disangka, pesan sekaligus permintaan itu adalah momen terakhir Kapten Andi menyapa keluarga. Pesan terakhir beliau hanya doakan happy landing. Itu kalimat yang selalu beliau sampaikan sebelum bertugas, kata adik ipar Kapten Andi, Agus Mahardianto, di kediaman korban di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Senin 19/1/2026. Agus mengatakan hingga waktu pesawat seharusnya mendarat sekitar pukul 13.17 WIB, komunikasi tidak kunjung terjadi. Pihak Indonesia Air Transport kemudian mengabarkan kepada keluarga bahwa pesawat hilang kontak sekitar pukul 15 WIB. Sejak itu, kekhawatiran kami mulai muncul, karena dalam dunia penerbangan, kondisi lost contact bukan hal yang biasa, ujarnya. Meski melihat kondisi puing pesawat yang ditemukan tim SAR cukup memprihatinkan, keluarga masih berharap adanya mujizat. Harapan kami saat ini tidak lain adalah mujizat dari Allah SWT. Kami tetap berdoa dan berharap yang terbaik, kata Agus. Agus mengatakan almarhum telah menekuni dunia penerbangan sejak awal 1990-an dan dikenal konsisten menjalani kariernya di satu perusahaan. Beliau sudah berkarir sejak awal 1990-an dan setia di satu perusahaan meskipun sempat mendapat berbagai tawaran dari maskapai lain. Namun beliau tetap pada pilihannya karena percaya pada tempat beliau mengabdi, ujar Agus. Menurut Agus, dunia penerbangan bukan hal asing bagi keluarga Kapten Andi. Almarhum ayah Kapten Andi juga seorang penerbang di Angkatan Laut, sementara putra pertamanya kini berprofesi sebagai pilot. Dunia penerbangan memang sudah menjadi bagian dari keluarga kami, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri, katanya. Di mata keluarga, Kapten Andi dikenal sebagai kepala keluarga yang tegas, tetapi juga humoris dan penuh perhatian. Meski kerap bertugas, ia selalu menjaga komunikasi dengan keluarga. Beliau sangat perhatian pada keluarga. Biasanya sebelum berangkat selalu video call, dan setelah mendarat pun selalu menghubungi keluarga. Itu sudah jadi kebiasaan beliau selama puluhan tahun, ujar Agus. Kapten Andi Dahananto diketahui merupakan warga Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, dan menjabat sebagai Direktur Operasi Indonesia Air Transport (IAT). Di lingkungan tempat tinggalnya, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan mudah bergaul.